Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tugas diskusi kami dalam pelajaran informatika. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Bapak Guru Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPDGR, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Jadi pada siang hari ini kami akan mempresentasikan tugas diskusi kami mengenai sejarah perkembangan komputer, aspek ekonomi dan hukum produk informatika, informatika masa depan, serta karir di bidang informatika. Sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Ratna Zezaria Agustini sebagai moderator dan teman-teman saya sekalian. Bernama Muhammad Bagas Prasetya. Saya Putri Yoselia. Baik, langsung saja kita mulai pada materinya. Yang pertama adalah latar belakang, berisi perkembangan teknologi komputer dan informatika mengalami kemajuan yang sangat pesat. Saat ini komputer tidak hanya digunakan untuk menghitung, tetapi juga membantu manusia dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, dan mencari informasi. Oleh karena itu, penting bagi siswa untuk memahami perkembangan komputer serta manfaat informatika dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah perkembangan komputer. Generasi komputer pertama, generasi menggunakan tabung vakum ukuran besar. 2. Generasi 2 menggunakan transistor lebih kecil dan hemat energi. Generasi 3 menggunakan LC integrated circuit. Generasi 4 menggunakan mikroprosesor dan muncul komputer pribadi. Generasi 5 mengembangkan AI dan teknologi modern. Dampaknya, pekerjaan menjadi lebih cepat, komunikasi lebih mudah, informasi dapat diakses dengan cepat. Perkembangan komputer saat ini komputer telah berkembang menjadi perangkat modern seperti laptop, smartphone, tablet, dan cloud computing. Teknologi ini membantu manusia dalam berbagai aktivitas seperti belajar online, bekerja, berkomunikasi, dan menyimpan data secara digital. Perkembangan komputer juga membuat informasi dapat diakses kapan saja dan di mana saja melalui internet. Oleh karena itu, komputer menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia di era digital. Aspek ekonomi informatika. Teknologi informatika memiliki pengaruh besar dalam bidang ekonomi. Banyak perusahaan menggunakan teknologi untuk mempercepat pekerjaan dan meningkatkan keuntungan. Kehadiran bisnis digital dan e-commerce membuat masyarakat dapat melakukan jual beli secara online dengan lebih mudah dan cepat. Contoh perusahaan digital, Tokopedia dan Shopee. Dampak positif membuka lapangan pekerjaan, mempermudah transaksi online, meningkatkan perkembangan ekonomi digital. Aspek hukum informatika. Selain memberikan manfaat, penggunaan teknologi juga harus mengikuti aturan. Aturan hukum selain itu contohnya adalah perlindungan hak cipta software agar karya pembuat aplikasi tidak dibajak atau digunakan tanpa izin. Selain itu, perlindungan data pribadi sangat penting agar informasi pengguna internet tetap aman. Oleh karena itu, masyarakat harus menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Contoh pelanggaran, pembajakan software, dan penyebaran data pribadi tanpa izin. Informatika di masa depan. Di masa depan, informatika akan berkembang semakin maju. Teknologi seperti artificial intelligence, AI, Internet of Things, IoT, dan Big Data diperkirakan akan membantu manusia dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, industri, dan transportasi. Contohnya, AI dapat membantu pekerjaan manusia secara otomatis, sedangkan LOT memungkinkan berbagai perangkat saling terhubung melalui internet. Karir di bidang informatika. Peluang karir. 1. Programmer. 2. Data analis. 3. Network
engineer, 4. Game developer, 5. Cyber security. Bidang informatika memiliki peluang kerja yang luas karena hampir semua perusahaan membutuhkan tenaga dan teknologi. Selain itu, profesi di bidang informatika juga memiliki peluang berkembang yang besar di masa depan. Studi lanjut informatika, jurusan kuliah. Yang pertama, teknik informatika, 2. Sistem informasi, 3. Ilmu komputer, 4. Rekayasa perangkat lunak. Siswa yang ingin melanjutkan studi di bidang informatika perlu memiliki kemampuan berpikir logis, kreativitas, dan minat terhadap teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, kebutuhan tenaga ahli informatika juga akan terus meningkat. Baik, dengan begitu dapat disimpulkan, informatika berkembang sangat pesat dan membantu kehidupan manusia. Kemudian, komputer digunakan di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, dan industri. Lalu, teknologi informatika memberikan manfaat besar, tetapi juga harus digunakan sesuai aturan hukum. Maka dari itu, bidang informatika memiliki peluang karir dan masa depan yang sangat baik. Pesannya, gunakan teknologi secara bijak dan terus belajar untuk menghadapi era digital. Kemudian kami akan lanjut pada sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya? Terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan kami adalah, bagaimana sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa? Baik, saya akan bertanya, apa saja aspek ekonomi dan hukum dari produk informatika? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Stanley. Komputer mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari generasi ke generasi. Pada awalnya, komputer diciptakan untuk membantu manusia dalam melakukan perhitungan matematis yang kompleks. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum berukuran sangat besar dan membutuhkan daya listrik yang tinggi. Selanjutnya, komputer generasi kedua mulai menggunakan transistor yang lebih kecil, lebih hemat energi, dan lebih andal. Saat ini, komputer telah berkembang menjadi perangkat modern seperti laptop, tablet, smartphone, serta sistem berbasis komputer awan cloud computing. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Diki. Aspek ekonomi teknologi informatika memilih peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan industri. Banyak perusahaan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat proses produksi, serta memperluas jangkauan pasar. Kemudian, aspek hukum selain memberikan manfaat, penggunaan teknologi informatika juga memerlukan pengaturan hukum. Salah satu aspek hukum yang penting adalah perlindungan hak cipta perangkat lunak yang bertujuan melindungi karya intelektual dari penggunaan tanpa izin. Baik, itu tadi jawaban yang dapat kami berikan